Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Berta Sopiani, NPM 22580111012. Jadi, pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, jadi pengertian filsafat itu sendiri adalah secara etimologi, filsafat berasal eh, dari suatu bahasa Yunani, yakni alfilein yang artinya cinta dan sophos yang artinya hikmah atau kebijaksanaan atau juga wisdom. Lalu pengertian filsafat Pancasila itu adalah Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita yang dituangkan dalam suatu sistem. Nah, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat ini, pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Cara deduktif ini yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Lalu selanjutnya ada ciri sistem filsafat Pancasila. Nah, sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut. Sila 1 meliputi, mendasari, menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Sila 2 diliputi, didasari, dijiwai sila 1 dan mendasari dan menjiwai sila 3, 4, dan 5. Sila 3 diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, dan mendasari dan menjiwai sila 4, 5. Sila 4 diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, 3, dan mendasari dan menjiwai sila 5. Sila 5 diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, 3, dan lalu selanjutnya ada landasan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama ada landasan ontologis Pancasila. Ontologi menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada keberadaan atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Yang kedua ada landasan epistemologis Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah ilmu tentang ilmu atau teori terjadi ilmu atau science of science. Menurut Titus 1984-20 terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu tentang sumber pengetahuan manusia, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, dan yang terakhir tentang watak pengetahuan manusia. Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Lalu yang terakhir ada landasan aksiologis Pancasila. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki suatu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah aksiologi berasal dari kata Yunani, aksios yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu, atau teori. Aksiologi adalah teori nilai yang sesuatu yang diinginkan disukai atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Dalam filsafat Pancasila disebutkan ada 3 tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Lalu nilai instrumental. Adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan mekanisme lembaga-lembaga negara. Dan yang terakhir ada nilai praksis. Adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Nah, pentingnya Pak belajar filsafat Pancasila itu adalah
keharusan bagi mahasiswa terlepas dari latar belakang pendidikan tinggi yang diseriusinya. Sebagai kajian teoritis, filsafat Pancasila bisa dipahami dengan lebih mudah dengan cara melihat nilai-nilai yang terkandung dalam kata filsafat dan ideologi Pancasila itu sendiri. Mempelajari filsafat Pancasila erat kaitannya dengan memahami pergerakan mahasiswa dari sudut pandang ideologi yang dianut sejak lama oleh bangsa Indonesia dan sudah diformalkan sejak kemerdekaan Republik Indonesia sampai saat ini. Lebih jauh, nilai-nilai ketuhanan yang ada dalam Pancasila juga berfungsi sebagai landasan spiritual dan moral bagi peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia melalui pemahaman yang mendalam tentang sistem ekonomi Pancasila. Dengan kata lain, nilai-nilai filsafat, filsafat Pancasila, ideologi Pancasila sudah banyak ditemukan dalam realitas pola pikir, kehidupan sosial, dan kehidupan bisnis masyarakat Indonesia. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Dio, lo terakhir ya? Arif nggak ada kabar? Nggak ada. Udah. Fix tidur, Din.